Teman-teman bisa melihat ya, ini judulnya juga mundur dari YouTube ya, ini. Terus kemudian ini juga judulnya mundur dari YouTube ya. Ada juga judul-judul maaf mundur dari YouTube. Nah, ini fenomena apa? Banyak yang mundur dari YouTube. Saya juga ikut-ikutan mencoba membuat konten demikian dan hasilnya keren, meningkatkan penghasilan YouTube. Apa kabar teman-temanku semuanya? Selamat datang di channel Esa Santuy. Kawan-kawanku, pernahkah akhir-akhir ini teman-teman membuka beranda YouTube dan membaca judul-judul konten dari beberapa channel sesama pemula yang inti judulnya kayak gini nih tulisannya. Mohon maaf, saya harus pamit dari YouTube. Saya pamit dari YouTube. Nah, judul seperti itu kenapa selalu mendapatkan penonton lebih dari 1000? Karena judul pamit mundur dari YouTube, judul yang berisi mundur dari YouTube, ini dianggap judul yang seksi. Ya, menarik minat untuk diketahui isinya. Ada beberapa di antaranya juga yang menganggap bahwa itu mundur beneran dari YouTube, ya, bahwa konten tersebut adalah pernyataan mundur beneran dari YouTube. Padahal ya, dari 100% judul-judul mundur dari YouTube, paling-paling yang benar-benar pamit hanya 5% konten kreator, nggak banyak, ya. Karena sebagian konten kreator YouTube ternyata ya masih tahu kalau di YouTube ini memang menghasilkan, masih bisa menghasilkan penghasilan rutin per bulan, tergantung kekuatan konten kita, ya, tergantung kekuatan isi konten kita. Ini yang penting perlu kita pahami. Nah, kemudian terkait dengan judul-judul mundur dari YouTube, pamit dari YouTube, itu adalah sebuah cara bagaimana agar banyak orang tertarik dan berminat untuk menonton video tersebut, terutama targetnya adalah para konten kreator YouTube juga. Nah, di sini ya sahabatku. Jadi itulah salah satu contoh bagaimana mengolah judul, memantik rasa ingin tahu sehingga video tersebut mendatangkan views yang lumayan. Tidak jarang kalau misalkan yang membuat judul video pamit dari YouTube tersebut adalah channel besar yang subscribernya sudah ratusan ribu, maka juga akan bisa mendatangkan ratusan ribu penonton. Jadi tergantung juga nih, lama atau tidaknya channel tersebut ada bercokol di rekomendasi YouTube. Karena umur channel dan konsistensi yang lama ini menentukan jumlah subscriber alami dan jumlah views stabil, ya. Kalau kita baru bermain YouTube baru sekitar 4 tahun, 5 tahun, ini masih terhitung baru sahabatku. Kalau kita melihat channel-channel lain ya, channel-channel lain, ternyata kita kaget, oh ada channel yang umurnya lebih dari 10 tahun ya. Seperti channel banyak lah, channel besar seperti Gadget In. Nah, itu kan sudah 10 tahun lebih bahkan ya. Terus kemudian channel-channel yang lain lagi, channel-channel besar ya, itu lebih dari 5 tahun. Mereka bertahan di YouTube, jungkir balik, jatuh bangun lebih dari 5 tahun. Jadi kalau kita ukur dengan umur channel kita yang mungkin kurang dari 7 tahun ya, kita masih newbie ya, kita masih baru berarti di dunia YouTube. Nah, ini perlu membangun algoritma channel tentunya dengan kesabaran. Kemudian terkait dengan bagaimana cara mengundang calon penonton agar tertarik dengan video kita, ini masing-masing tema, masing-masing niche memiliki cara yang berbeda-beda tentunya. Apalagi pembahasan di dalam kan berbeda-beda ya. Jalan-jalan di puncak Merapi dan ketemu mak lampir. Nah, ini judul saja, contoh saja sahabatku. Banyak sekali judul-judul demikian yang akhirnya lumayan menarik penonton. Nah, terus kemudian korelasi dengan judul video yang kita bawakan, kemudian dampaknya pada views kita, apakah selalu seiring sejalan? Tidak, memang tidak seiring sejalan. Kadang-kadang judul video yang sudah kita buat bagus, thumbnail yang sudah kita buat bagus, judul menarik, deskripsi menarik ya, belum tentu menarik minat penonton yang banyak. Karena juga ada faktor-faktor lain termasuk spam ya. Spam di channel kita ini tentunya juga mempengaruhi jumlah rekomendasi atau sebaran tayangan. Maka dari itu alangkah lebih bijak kalau kita sekarang mulai mengurangi tindakan ya, tindakan spamming. Misalkan saling nge-sub tanpa jeda aman. Nah, ini kan spam juga. Terus kemudian berkomentar di video-video orang lain dengan cara salin tempel, copy paste, salin tempel, komentarnya sama, di mana-mana sama. Nah, ini kita hindari. Berkomentar sesuai isi konten itu lebih bagus. Apalagi durasi tonton kita bagus untuk sesama YouTuber pemula. Nah, kemudian cara menghilangkan spam yang berikutnya adalah kalau ada kawan kita yang live streaming, kita usahakan untuk ikut nge-tap ya. Hadir di live streaming teman kita sesama pemula, apapun temanya, kita ikut nge-tap layar. Tap love ya itu. Yang ada di sebelah kanan bawah,
ya, kolom komentar. Nah, itu di tab ini mengurangi spam karena memberitahu kepada sistem bahwa channel kita channel yang dioperasikan oleh manusia dan bukan akun bot. Nah, ini sangat penting sekali. Tab layar ada manfaatnya. Kemudian cara menghilangkan spam yang ampuh selanjutnya agar channel tidak sepi ya, rekomendasi atau tayangan tidak menurun, maka cara berikutnya adalah dengan mempromosikan video kalian, video terbaru di Google ADS ya. Atau bisa juga nitip promosi di tab komunitas. Jadi ada beberapa cara untuk menghilangkan spam dan juga meningkatkan rekomendasi video. Dan yang alami ada lagi, yaitu secara alami isi video kita ini memang dirasa bermutu oleh penonton kita. Ini yang alami sahabatku ya. Kalau isi konten ini sudah dirasakan bermanfaat, bermutu, kita sudah otomatis akan mendapatkan banyak penonton yang tertarik dan mau menonton dengan durasi bagus, sehingga durasi tonton video kita bagus. Tapi untuk melangkah ke arah sana memang perlu pengalaman pelan-pelan ya. Kita juga perlu menemukan tema-tema pembahasan apa yang menarik bagi penonton alami. Jadi menjadi konten kreator ini adalah sesuatu yang jangka panjang, sesuatu yang membutuhkan pembelajaran dari waktu ke waktu, terus-menerus dan continue ya. Terutama mengenai konsistensi sahabatku. Konsistensi ya. Bagaimana kita setia pada tema kita setia berkarya pada channel kita, dan kita senantiasa meluangkan waktu untuk mengupload video-video yang sekiranya memang bisa memberikan manfaat bagi penonton alami kita. Ini nggak mudah. Mengetahui minat tonton ini nggak mudah sahabatku. Kita perlu belajar bersama-sama. Kita terus ingin mengaitkan juga kata kunci judul terkait dengan kata kunci trending yang sedang ada, sehingga video kita mudah ditemukan di pencarian maupun di fitur jelajah. Kalau kita buka kolom rekomendasi YouTube, maka kita akan ketahui sumber rekomendasi itu dari mana saja. Rekomendasi murni, rekomendasi ya. Kemudian fitur jelajah. Kemudian ada fitur pencarian. Nah, ada juga yang dari Google, kemudian dari Yahoo ya. Ada juga yang trafficnya dari eksternal, seperti misalkan Facebook maupun WhatsApp. Nah, ini sumber rekomendasi ini perlu dipelajari di masing-masing channel. Karena fitur jelajah kalau menduduki posisi tinggi dalam rekomendasi itu adalah pertanda bagus. Ya, fitur jelajah bagus. Artinya YouTube sudah mulai mengenali algoritma channel kita dengan sistem yang mereka punya. Dan YouTube tahu harus disebar ke audiens yang seperti apa. Tentu yang menyukai tema-tema yang sejenis dengan tema kita. Ya, karena begini sahabatku, orang-orang yang menyukai mancing ikan belum tentu menyukai berita politik. Orang-orang yang menyukai masak-memasak dan sering menonton video masak-memasak belum tentu menyukai channel-channel yang menyuguhkan berita olahraga. Kemudian, belum tentu juga orang-orang yang suka melihat review film, alur film, kemudian suka dengan video-video bertemakan horor. Belum tentu. Karena masing-masing minat ini kan pada akhirnya akan dibaca mana yang paling dominan. Karena ada jutaan calon penonton yang belum kita sentuh dengan konten kita. Masih ada harapan. Kalau kita bicara Indonesia, di Indonesia saja ini ada berapa juta penduduk. Ada berapa ratus juta masyarakat yang pegang HP dan bisa menonton konten kalian. Peluangnya masih banyak, masih besar. Maka tugas kita sebagai konten kreator adalah menyuguhkan apa yang terbaik bagi penonton. Kita dituntut untuk mengenali kemauan dan keinginan minat tonton masyarakat, serta meningkatkan kualitas video kita. Ini yang paling penting, agar channel kita juga berumur panjang. Ya, semakin berkembang, semakin hari semakin berkembang. Semoga video singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilangkan spam di channel masing-masing agar sebaran rekomendasi semakin oke.